dagingmu sendiri kok. Aduh, ampun, ampun, Nak. Aduh, ampun. Aku telah siap mengawinimu. Tidak, mana mungkin seorang ibu mengawini anak. Cek 1 2 suara dicoba. Percobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian yang masih suka ngantre daging kurban di masjid sebelah? Kali ini Mimin Sukimin persembahkan salah satu film legenda yang cukup terkenal seantero jagat Indonesia Raya, menceritakan terbentuknya sebuah gunung di Jawa Barat bernama Gunung Tangkuban Perahu dan asal muasal lahirnya kota Bandung. Buat kalian yang jauh silahkan mendekat, yang dekat merapat, yang rapat geser dikit biar muat. Kalau udah pada kumpul semua langsung aja kita eksekusi mas bro. Tersebutlah kisah di sebuah negeri yang konon gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo dan ijo royo royo, negeri yang dipimpin oleh Raja Sakti Mandraguna bernama Prabu Sungging Purbangkara, yang menurut cerita dia punya hobi main daun muda, memiliki putri cantik bernama Dayang Sumbi. Siang itu Dayang Sumbi terlihat sedang sibuk menenun. Tiba-tiba saja torompong benangnya terjatuh. Beberapa kali dia coba menariknya dari atas tapi tidak berhasil. Karena lagi mager, dia kemudian berdoa pada Sang Hyang Rumuhun. Jika ada yang membantu mengambil torompongnya, kalau wanita akan dijadikan saudara seumur hidup, dan jika lelaki akan dijadikan suaminya. Teropongmu, Nyai. Lengser? Pria beruntung ini bernama Lengser, seorang abdi dalam istana. Rupanya dia mendengar semua ucapan Dayang Sumbi tadi. Terlihat sekali kekecewaan di wajah wanita cantik itu. Lengser mengingatkan Dayang Sumbi untuk tidak melanggar janji yang sudah dia ucap saat berdoa pada Sang Hyang Romuhun. Ini adalah takdir, Nyai. Manusia tidak dibenarkan untuk menolaknya. Waktu pun berlalu hingga pada suatu hari Sang Prabu yang lagi asik milih daun muda tiba-tiba mendapat kabar kalau Dayang Sumbi hamil. Apa? Dayang Sumbi hamil? Wadabah! Sang Prabu bergegas kembali ke istana. Dia menginterogasi siapa yang sudah berani ngacak-ngacak perabotannya sampai akhirnya tekdung. Dayang Sumbi cuma bisa nangis sambil terus minta maaf. Karena tidak ada jawaban, Sang Prabu yang emosi kemudian memerintahkan algojo istana memenggal kepala Dayang Sumbi. Lengser yang sedari tadi cuma diam dan cemas akhirnya angkat bicara. Lelaki itu mengaku kalau dialah yang sudah bercocok tanam di lahan gambut milik Dayang Sumbi. Pengakuannya membuat semua orang kaget sekaligus kagum sambil berpikir bisa-bisanya ini Lengser dapetin yang bening-bening mas bro. Kau yang begitu dekat dan ku percaya berani menghinaku. Wadabah! Ampun Gusti Prabu. Akhirnya Sang Prabu memberi perintah algojonya untuk membunuh mereka berdua. Tapi si Ibu Suri atau neneknya Dayang Sumbi ini melarang. Dia mengingatkan Sang Prabu bagaimanapun juga Dayang Sumbi adalah putrinya. Dan bayi yang dikandungnya adalah bakal cucunya kelak. Si Ibu Suri memerintahkan agar mereka segera dinikahkan. Dengar Lengser, aku nikahkan kau dengan anakku. Tapi aku tetap tidak bisa menerima perilakumu yang seperti anjing itu. Itulah salah satu kesaktian Prabu Sungging Purbangkara. Dia memiliki ajian merubah wujud siapapun yang dia kutuk. Kemudian Sang Prabu mengusir mereka berdua. Bersama suaminya yang sudah berubah menjadi seekor anjing, Dayang Sumbi tinggal di tengah hutan jauh dari istana ayahnya. Dayang Sumbi melahirkan seorang anak lelaki yang diberi nama Jakasona. Singkat cerita, Jakasona tumbuh menjadi remaja yang guantengnya pol mase. Hampir setiap hari waktunya dihabiskan dengan berburu bersama si Tumang, anjing kesayangannya. Dia tidak tahu kalau Tumang adalah ayah kandungnya. Yang dia tahu ayahnya gugur di medan pertempuran. Begitu menurut cerita yang dia dengar dari ibunya. Tumang selalu menjaga Jaka. Bagi Jaka, ia adalah sahabat, juga seorang ayah. Jakasona tumbuh menjadi anak pemberani, memanjat pohon untuk sekedar mencari kayu bakar dan bermain di sungai sambil menangkap ikan adalah hal biasa yang sering dia lakukan. Mak, Mak. Suatu hari Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Dia menyuruh Jakasona berburu bersama si Tumang
yang lagi asik ngelamun sambil melet-melet ngiler ngeliatin kecantikan istrinya itu. Tumang! Ayo, kita cari menjangan untuk emak. Melihat seekor menjangan yang lagi asik makan siang, Jakasona menyuruh Tumang menggiring menjangan itu. Sementara dia sendiri sudah bersiap. Setelah menjangan mendekat ke arahnya, Jakasona melepas anak panahnya. Tapi sayang, kali ini anak panahnya meleset malah mengenai si Tumang. Dalam kondisi sudah tidak berdaya, tiba-tiba Tumang kembali ke wujud aslinya menjadi aki lengser. Jakasona masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ki Lengser meminta Jakasona untuk segera menghunuskan pisaunya dan mengambil hatinya sebelum dia mati. Cepat, laksanakan. Kemudian dia pulang dan memberikan hati itu kepada ibunya yang lagi sibuk menyiapkan sambal bawang di dapur. Melihat putranya berhasil membawa apa yang dia inginkan, Dayang Sumbi begitu senang dan riang. Jaka cuma berhasil membawa hati si Tumang, Mak. Apa? Hati si Tumang? Jakasona menceritakan kalau anak panahnya tidak sengaja mengenai Tumang. Kemudian Tumang berubah wujud menjadi manusia. Dengan penuh emosi, Dayang Sumbi memukuli Jakasona hingga kepala anak lelaki itu mengeluarkan darah. Jakasona terus berteriak minta ampun, tapi Dayang Sumbi tidak peduli, kemudian mengusirnya pergi. Dengan luka di kepalanya, Jakasona pergi meninggalkan Dayang Sumbi. Pada malam hari saat hujan turun deras, Dayang Sumbi mulai khawatir dengan anaknya. Wanita itu kemudian berusaha mencarinya, tapi nggak ketemu mas bro. Scene pun beralih pada Jakasona. Terlihat dia memasuki sebuah goa dengan tubuh yang sepertinya sudah sangat kelelahan. Beberapa saat kemudian muncul cahaya putih bersamaan dengan suara misterius yang mengatakan kalau Jakasona adalah manusia yang diutus para dewa untuk tinggal di goa itu. Siapa namamu? Jakasona. Kau boleh tinggal di sini. Tinggal bersama Guryang. Guryang? Ya, Guryang artinya kekuatan alam yang kelak kau akan peroleh selama berdiam di sini. Saya bersedia. Sementara itu di istana terlihat Ibu Suri sudah dalam kondisi sakit-sakitan. Dia meminta Prabu Sungging Purbangkara menjemput pulang Dayang Sumbi. Sebelum dia mati, wanita itu ingin sekali menimang cicitnya. Menurutnya 12 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk menebus kesalahan putrinya. Cari dan jemputlah si Sumbi. Didiklah cucumu menjadi putra mahkota. Kita kembali pada Jakasona. Terlihat dia sedang mempelajari setiap gerakan hewan yang dilihat untuk dijadikan sebuah jurus. Tanpa bimbingan seorang guru apalagi tutorial dari YouTube. Hingga pada akhirnya Jakasona tumbuh menjadi seorang pemuda gagah dan tampan. Setampan silet. Saat Jakasona bersemedi, suara goib itu kembali datang. Dia mengatakan kalau semua kedikdayaan sudah dimiliki oleh Jakasona. Bahkan di dalam tubuhnya telah bersemayam para kuryang atau kekuatan alam. Tubuhmu adalah wadah atau sangkur Guryang. Engkau berhak menyandang nama Sang Kuryang. Sejak saat itu, nama Jakasona berganti menjadi Sang Kuryang. Kemudian menyuruh Jakasona atau Sang Kuryang ini turun gunung untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kayak Pancasila mas bro. Sementara itu di sebuah desa yang menjadi wilayah kekuasaan Prabu Sungging Purbangkara, terlihat para prajuritnya dan 2 orang adipati kepercayaan sang Prabu ini sedang mengambil paksa harta benda juga ternak milik penduduk sebagai pajak yang harus dibayar pada penguasa. Sayangnya perampokan berkedok pajak ini tidak diketahui oleh sang Prabu. Asalkan kedua adipatinya pulang membawa daun muda, beres urusan. Kalau tidak dengan cara begini, kita bagaimana bisa kaya? Gusti Prabu, tahunya kan cuma daun-daun muda. Ini yang penting. Beberapa saat kemudian muncul Sang Kuryang. Dia meminta semua harta benda juga para wanita yang akan dibawa harus dikembalikan pada penduduk. Siapa namamu? Sang Kuryang. Bereskan dia. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Dengan kesaktian yang dimiliki Sang Kuryang, dia menghadapi para prajurit istana. Pada akhirnya Sang Kuryang berhasil membekuk salah satu adipati tua ini. Dia mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak segera pergi dan meninggalkan semua hasil jarahan. Ayo cepat, pergi. Pergi. Maaf Kanjeng Adipati,
Aku telah berbuat kasar. Pergilah. Tapi masalah tak selesai sampai di situ. Penduduk mulai khawatir kalau nanti Gusti Prabu akan kembali ke desa dan melakukan pembalasan. Setelah meyakinkan penduduk, Sang Kuryang pergi menuju rumahnya yang dulu. Dia ingin segera menemui ibunya yang lama ditinggalkan, tapi yang dia temui hanya kerangka tubuh manusia. Mak, maafkan Jaka, Mak. Film pun beralih ke istana. Terlihat Prabu Sungging Purbangkara kecewa dengan kedua adipatinya karena pulang tidak membawa daun muda. Salah seorang adipatinya mengatakan kalau ada pemuda yang membangkang dan menggagalkan usaha mereka. Siapa pemuda yang berani membangkang itu? Sang Kuryang. Sang Kuryang? Kemudian Sang Prabu memberi perintah prajurit untuk mencari dan menangkap Sang Kuryang. Akhirnya mereka berhasil menangkap Sang Kuryang dan membawanya pada Gusti Prabu Sungging Purbangkara. Algojo kesayangan Sang Prabu kemudian menantang Sang Kuryang bertarung untuk menunjukkan siapa yang terhebat di antara mereka. Setelah berhasil membunuh si Algojo, Sang Kuryang segera kabur meninggalkan istana. Dia kemudian sembunyi di sebuah kebun jagung. Tanpa sengaja bertemu dengan Dayang Sumbi yang wajahnya tidak berubah sedikit pun. Masih muda dan cantik pula, Mas Bro. Sayangnya Sang Kuryang tidak tahu kalau wanita itu adalah ibu kandungnya. Begitu juga sebaliknya. Karena kasihan, Dayang Sumbi mengajak Sang Kuryang ke rumahnya. Tetapi sesampainya di desa tempat tinggal Dayang Sumbi, para prajurit sudah berada di sana mencari Sang Kuryang. Khawatir terjadi hil-hil yang tidak diinginkan, Dayang Sumbi menyuruh Sang Kuryang untuk sembunyi. Sementara dia akan menemui para prajurit. Semua yang ada di dalam rumah ini, keluar! Ada apa, Gan? Kami sedang mencari seorang buronan dari keraton. Apakah dia berada di sini? Tidak, Gan. Saya seorang diri. Kita periksa saja rumah ini. Ayo. Jangan, Gan. Tidak ada siapa-siapa. Rupanya adipati ini masih mengenali wajah Dayang Sumbi. Dia bergegas mendekat dan memberi hormat. Sampurasun, Nyai. Paman bahagia sekali dapat bertemu dengan Nyai Dayang Sumbi. Adipati ini tidak menduga kalau dia akan bertemu dengan putri Sang Prabu. Tapi wanita ini menyangkal kalau dia bukanlah Dayang Sumbi. Dia mengaku bernama Rarasati dan kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Kanjeng Adipati sudah salah duga. Hamba bukan Dayang Sumbi. Adipati ini tidak percaya dengan penjelasannya. Dia sangat yakin kalau wanita yang dihadapannya adalah benar Dayang Sumbi. Aku akan cepat-cepat memberitahukan hal ini pada Gusti Prabu. Semua tinggalkan tempat ini. Ayo. Setelah mereka pergi, Dayang Sumbi atau Rarasati ini masuk. Dia khawatir kalau mereka akan kembali lagi dan membawanya pulang ke istana. Untuk membalas kebaikan Dayang Sumbi, Sang Kuryang berjanji akan menjaganya dari siapapun yang ingin mencelakainya. Rupanya, Yang Maha Kuasa telah menakdirkan kita untuk bertemu dan berbagi nasib. Mereka akhirnya berpacaran. Sepertinya baik Dayang Sumbi maupun Sang Kuryang belum juga menyadari kalau sebenarnya mereka adalah ibu dan anak yang lama terpisah. Sementara itu di istana, Sang Prabu Sungging Purbangkara yang mendapat laporan kalau Dayang Sumbi sudah ditemukan memberi perintah pada prajurit untuk mencari kemudian membawa pulang putrinya itu. Hingga suatu hari saat Dayang Sumbi dan Sang Kuryang lagi in the hoy, tanpa sengaja Dayang Sumbi menemukan bekas luka pada kepala Sang Kuryang. Dia menanyakan dari mana luka itu didapat. Sang Kuryang menceritakan luka itu bekas pukulan dari ibunya saat masih kecil dulu. Ketika tanpa sengaja Sang Kuryang membunuh anjing peliharaannya. Sang Kuryang, aku khawatir kau adalah... Nyi tidak usah khawatir. Ini Sang Kuryang yang akan mencintai dan melindungimu selama-lamanya. Ini Jaka, Mak. Jaka Sona putra emak yang akan setia dan mencintai emak untuk selamanya. Tiba-tiba saja sebuah anak panah melesat. Rupanya Sang Adipati bersama para jurid sudah datang untuk membawa pulang Dayang Sumbi. Mereka meminta Sang Kuryang membiarkan Dayang Sumbi ikut ke istana. Tapi lagi-lagi Sang Kuryang malah balik menantang mereka. Tangkap bajingan itu dan gerbak rumah ini.
Kanjeng Adipati, Dayang Sumbi tidak ada di tempat. Seret dan bakar dia. Akhirnya Sang Kuryang berhasil ditangkap. Mereka menyeret dan membawa masuk ke salah satu rumah penduduk, kemudian membakarnya. Setelah berhasil membunuh Sang Kuryang, rupanya Sang Prabu belum bisa membawa Dayang Sumbi pulang. Beberapa saat kemudian, Sang Kuryang muncul lagi. Adipati terkejut, dia tidak menyangka Sang Kuryang bisa lolos dari kobaran api yang begitu besarnya. Sang Kuryang menuntut keadilan pada Sang Prabu atas kelakuan dua adipatinya yang serakah dan suka memeras rakyat. Sementara Sang Prabunya sendiri malah asik bermain daun muda tanpa tahu apa yang dilakukan para bawahannya. Dasar budak beleguk, Sleng. Kau telah berani menghina diriku dan juga orang-orangku. Bunuh dia! Dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit dan panjang, Mas Bro. Setelah berhasil mengalahkan semua prajurit, sekarang giliran dua adipati kesayangan Sang Prabu harus berhadapan dengan Sang Kuryang. Kesaktian yang dimiliki Sang Kuryang sepertinya bukan tandingan mereka berdua, dan pada akhirnya Sang Kuryang berhasil membunuh kedua adipati serakah itu. Kemudian Sang Kuryang pergi menemui Dayang Sumbi untuk menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi, hingga Prabu Sungging Purbangkara ingin sekali membawanya pulang. Apa arti semuanya ini, Nyi? Jangan panggil aku Nyi, Jakasona. Dari mana kau tahu nama kecilku? Karena aku adalah emakmu yang sejati. Tidak mungkin. Sang Kuryang tidak percaya karena saat pertama kali ditemukan, ibunya sudah tewas. Bahkan dia sendiri yang menguburkannya. Apalagi Sang Kuryang sempat mendengar sendiri pengakuan Dayang Sumbi pada si adipati kalau dirinya bukanlah Dayang Sumbi, tapi Rarasati. Dayang Sumbi beralasan kalau itu dilakukan untuk menutupi jati dirinya agar mereka tidak membawanya ke istana. Apapun penjelasan dari Dayang Sumbi tidak mempengaruhi niat Sang Kuryang memperistrinya. Ayolah, aku telah siap mengawinimu. Tidak, mana mungkin seorang ibu mengawini anak. Apalagi saat Sang Kuryang bertanya, jika memang Dayang Sumbi adalah ibunya, lalu siapa ayah kandungnya? Bapakmu sebenarnya adalah... Jelek, Dayang Sumbi terdiam, Mas Bro. Kan gak mungkin juga dia bilang kalau ayah kandungnya adalah si Tumang. Akhirnya Dayang Sumbi menyerah, dia bersedia dinikahi asalkan Sang Kuryang memenuhi syarat yang diajukan, yaitu membendung Sungai Citarum agar lembah di sekitarnya menjadi sebuah danau. Kemudian membuat perahu untuk mereka berlayar nanti. Dan semuanya itu sudah harus siap sebelum matahari terbit esok pagi. Baiklah, Nyi akan melihat semua itu tepat pada waktunya. Kemudian Sang Kuryang pergi menuju Sungai Citarum dan mulai membendungnya dengan pepohonan besar dan menghancurkan tebing-tebing di sungai itu. Singkat cerita, Sang Kuryang berhasil membendung Sungai Citarum dan terciptalah sebuah danau. Beberapa saat kemudian Prabu Sungging Purbangkara muncul. Dia menantang Sang Kuryang bertarung. Dua orang sakti ini pun akhirnya adu kesaktian. Dengan kesaktian yang dimiliki Sang Prabu, dia berhasil merubah wujud Sang Kuryang menjadi seekor monyet.
Tapi kesaktian Sang Kuryang juga bukan kaleng-kaleng Mas Bro. Ilmu ubah wujud Gusti Prabu tidak berlaku bagi diriku. Hentikan, Jaka! Beberapa saat kemudian Dayang Sumbi datang. Dia meminta Sang Kuryang dan ayahnya menghentikan pertarungan. Tapi mereka tidak peduli. Hingga pada akhirnya Sang Prabu terhunus oleh kujang miliknya sendiri. Dayang Sumbi mendekati Sang Prabu kemudian minta maaf atas segala perlakuannya dan juga perbuatan Sang Kuryang. Juga kekhilafan cucunda, Jaka Sona. Cucuku, Iya. aku bangga atas kehebatannya. Setelah Sang Prabu Sungging Purbangkara tewas, Sang Kuryang pergi menuju Sungai Citarum untuk melanjutkan membuat perahu. Dalam kondisi galau dan sedih, Dayang Sumbi akhirnya pulang. Dia berdoa meminta Sang Hyang Rumuhun membantunya menggagalkan niat Sang Kuryang. Oh Gusti Rumuhun, telah mempertemukan aku dengan seorang kekasih. Ternyata ia adalah putraku sendiri. Tolonglah hamba. Tunjukkanlah mukjizatmu. Sementara itu di pinggir Sungai Citarum, Sang Kuryang masih disibukkan membuat perahu yang sudah hampir jadi. Tiba-tiba saja terdengar suara ayam jantan berkokok, kukuruyuk. Tak berapa lama Dayang Sumbi muncul. Dia mengingatkan Sang Kuryang untuk menghentikan usahanya karena sudah melewati waktu yang telah ditentukan. Sang Kuryang tidak peduli, walaupun gagal, dia tetap akan menikahi Dayang Sumbi. Walaupun aku gagal memenuhi persyaratanmu, kau harus jadi istriku. Tidak. Sang Kuryang terus mendesak Dayang Sumbi sampai pada akhirnya wanita itu bersumpah jika Sang Kuryang terus memaksa, maka dia akan kehilangan dirinya selama-lamanya. Sang Kuryang yang udah ngebet banget pengen merit masih tidak peduli. Kemudian dia mencium Dayang Sumbi. Jaka Sona alias Sang Kuryang, cita-citamu untuk mencintaiku telah tercapai, namun bukan sebagai istrimu. Maafkan Jaka, Ma. Sang Kuryang baru menyadari kalau Dayang Sumbi atau Rarasati adalah benar ibu kandungnya sendiri. Dia kemudian menyesal karena sudah dirasuki oleh hawa nafsu. Sang Kuryang mendekati perahu yang baru setengah jadi itu, kemudian menendangnya sekuat tenaga dan jatuh dalam posisi menangkup atau terbalik. Konon perahu itu kini telah berubah menjadi gunung tangkuban perahu. Sementara danau yang sudah dibuat Sang Kuryang lama-kelamaan menjadi surut. Seiring berjalannya waktu, bekas danau itu berubah menjadi salah satu kota indah yang ada di Indonesia, yaitu Kota Bandung. Dan cerita pun selesai. Demikianlah salah satu film legenda dari tanah Pasundan. Asal muasal terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dan Kota Bandung. Benar atau tidaknya cerita legenda itu, semoga menghibur dan menambah wawasan teman-teman semua. Sekian dari Mimin Sukimin. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.